Amalan ampuh dibantu oleh para malaikat langit dan bumi serta dibanggakan oleh para nabi. Amalan ini sangat mudah jika mayoritas umat Islam di Indonesia mau mengamalkan satu amalan ini secara istiqomah, maka negara Indonesia akan menjadi baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Rakyat Indonesia akan adil, makmur, sejahtera. Pemimpin-pemimpin di Indonesia akan menjadi orang-orang yang soleh, yang bertakwa, yang adil, jujur apa adanya. Mulai dari lurahnya atau kepala desanya akan menjadi orang-orang yang takwa. Kemudian camatnya orang-orang yang soleh dan bertakwa. Kemudian bupatinya atau wali kotanya menjadi orang-orang yang bertakwa. Kemudian gubernurnya menjadi orang-orang yang bertakwa, dan presidennya juga orang-orang yang bertakwa. Jika memang mayoritas masyarakat Islam di Indonesia mau mengamalkan satu amalan ini secara istiqomah, amalan ini akan dibantu oleh para malaikat, malaikat langit dan bumi. Para malaikat membentangkan sayap-sayap mereka, menaungi orang ini yang mau mengamalkan ini. Kemudian makhluk-makhluk yang di langit dan yang di bumi semuanya berdoa memintakan ampun kepadanya. Bahkan sampai ikan-ikan yang ada di dalam air semuanya mendoakan orang yang mau mengamalkan amalan ini. Lalu amalan apakah itu? Nah, sekarang kita akan membahas satu dalil dasar amalan yang menyebabkan seluruh malaikat langit dan bumi membentangkan sayapnya melindungi orang ini, dan seluruh makhluk yang di langit dan di bumi serta ikan-ikan yang ada di air mendoakan orang ini. Dasar dalilnya adalah dalil hadis sahih riwayatnya Imam Abu Dawud, Tirmidzi, Ibnu Majah dan Imam Ahmad bin Hanbal dari Abu Darda radhiyallahu anhu. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, telah bersabda oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man salaka tariqan yatlubu fihi ilman salakallahu bihi tariqan min turuqil jannah. Wa innal malaikata la tad'u ajnihataha ridan li talibil ilmi. Yang artinya man salaka tariqan, man bermula siapa saja, salaka yang menempuh jalan, oleh man tariqan pada suatu jalan. Siapapun yang menempuh jalan, yatlubu fihi ilman, yang dia mencari fihi di dalam jalan itu ilman, pada ilmu pengetahuan. Salakallahu bihi tariqan min turuqil jannah, maka Allah akan memperjalankan padanya pada suatu jalan dari beberapa jalan surga. Wa innal malaikata latad'u ajnihataha, dan sesungguhnya para malaikat itu sungguh-sungguh akan meletakkan sayap-sayapnya ridon li talibil ilmi, karena ridho, rela kepada para penuntut ilmu. Nah, inilah amalan yang harus diamalkan, yaitu menuntut ilmu agama Islam. Wa innal 'alima la yastaghfiru lahu man fis samawati wa man fil ardi, dan sesungguhnya orang yang alim akan memintakan ampun untuknya, man fis samawati, orang-orang makhluk yang ada di langit, wa man fil ardi, dan orang-orang makhluk yang ada di bumi, wal hitanu fi jawfil ma'i, dan ikan-ikan yang ada di tengah-tengah air, yang ada di dalam air. Wa inna fadlal 'alimi 'ala al-'abadi ka fadlil qamari lailatal badri 'ala sa'iril kawakibi. Wa inna fadlal 'alimi, dan sesungguhnya keutamaan orang yang alim, 'alal 'abidi, di atas keutamaannya orang yang ahli ibadah. Kafadril qamari, yaitu seperti keutamaannya rembulan Lailatul Badri
pada malam purnama, ala sa'iril kawakibi, atas seluruh bintang-bintang. Jadi keutamaannya orang yang menuntut ilmu agama Islam, maka para malaikat akan membentangkan sayapnya melindungi orang yang menuntut ilmu itu. Para malaikat ridho. Bahkan makhluk-makhluk Allah yang ada di langit, makhluk Allah yang di langit itu dari golongan para malaikat, dan makhluk Allah yang di bumi ini bukan hanya malaikat, tetapi termasuk tumbuh-tumbuhan, binatang, hewan, bahkan makhluk-makhluk Allah yang selalu bertasbih kepada Allah. Yusabbihu lahu ma fis samawati wa ma fil ard. Bertasbih kepada Allah, apapun yang ada di langit dan di bumi semuanya memintakan ampun kepada orang yang rajin menuntut ilmu. Oleh sebab itulah kalau seandainya mayoritas umat Islam ini rajin menuntut ilmu, maka sungguh luar biasa. Nah, sekarang kita lihat umat Islam di Indonesia. Apakah umat Islam di Indonesia ini rajin-rajin menuntut ilmu ataukah malas-malas menuntut ilmu? Kita lihat di kampung-kampung, anak-anak TK yang sekolah TK menuntut ilmu. Kemudian setelah itu SD, SMP, SMA. Mereka bisa sholat sampai dewasa itu ya ilmu dari TK. Setelah mereka dewasa sibuk mencari kerjaan, diajak ngaji, menuntut ilmu, sulitnya luar biasa. Oleh sebab itulah tidak mengherankan jika Indonesia ini para pemimpin-pemimpinnya belum orang-orang yang bertakwa. Mengapa? Karena memang mayoritas rakyatnya belum orang-orang yang bertakwa. Sedangkan modal takwa itu adalah ilmu pengetahuan agama Islam. Lawang banyak orang yang ngerti ilmu agama Islam saja belum tentu bertakwa. Tetapi aneh, banyak orang yang masih bodoh, masih jahil, tapi ngaku bertakwa, itu ya nggak mungkin. Lawang orang yang sudah ngerti ilmu agama Islam saja itu belum tentu bisa bertakwa. Nah, harapannya kalau semakin banyak orang menuntut ilmu, semakin banyak orang yang paham tentang ilmu Islam, mendalam tentang ilmu Islam, maka di kampung-kampung itu banyak sekali zikir dan doa, membaca Al-Quran, amal-amal soleh di setiap kampung. Nah, kalau setiap kampung itu sudah banyak amal soleh, maka Allah akan mengangkat pemimpin yang paling bertakwa di antara mereka. Kemudian camatnya juga yang paling bertakwa. Kemudian bupati, wali kotanya orang-orang yang bertakwa. Kemudian gubernurnya orang-orang yang bertakwa. Presidennya dan menterinya orang-orang yang bertakwa. Oleh sebab itulah amalkan menuntut ilmu setiap hari. Demikian, semoga bermanfaat. Wallahu ta'ala a'lamu bishawab.